Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah pun sama-sama selesai menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dan Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita telah menjemput yang berbahagia Ustaz Nur Salam untuk bersama-sama kita. Dan pada malam ini beliau akan membicarakan berkaitan dengan tajuk Isra' Mi'raj. Jadi saya tanpa membuang masa menjemput dengan segala hormatnya yang berbahagia Ustaz untuk menyampaikan ceramah beliau. Segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul Azim. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama dan utama sekali, sama-samalah kita memuji, syukur kepada Allah di atas sekalian nikmat karunia-Nya, hidayah, inayah dan riayah-Nya, yang sehingga malam ini Allah masih tetap menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang insyaAllah dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidak akan beriman seseorang melainkan iman mereka itu dengan izin Allah. Tidak siapa boleh memaksa. Iman tak dapat diminta. Iman bukan hadiah. Iman bukan warisan. Kalau saja Allah mengendaki, niscaya akan dijadikan ke semua manusia tanpa seorang pun
semuanya beriman dan tidak seorang pun yang kafir. Dan kalau Allah menghendaki untuk menjadikan seorang itu beriman, tidak perlukan nabi, tidak perlukan rasul, apatah hanya seorang kiai, ulama ataupun guru. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau sekiranya Allah menghendaki, akan berimanlah ke semua manusia yang ada di muka bumi ini. Apakah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka itu beriman, hai Muhammad? Allah mengutusmu bukan untuk menjadi tukang paksa. Tugasmu sekadar hanya menyampaikan. Tugasmu hanya menyampaikan. Tugasmu hanya menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban kami melainkan hanya menyampaikan saja. Selawat dan salam tidak pula lupa kita junjungkan keharibaan penghulu besar Khatamul Anbiya Sayyidul Mursalin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam ini kita peringati peristiwa yang berlaku pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, malam itu bulan telah lewat sabit, purnama telah pun berlalu. Malam itu seolah menjadi saksi ketika malam yang gelap kembali bulan kal urjunil qadim, seperti bulan sabit gelap, seolah menjadi saksi akan gelapnya hati yang sedang dirundung petaka, jiwanya sedang terguncang, kesedihan yang tak dapat dibayang, tak mampu dilukis, kering barangkali dakwat untuk menulis, tinta untuk mencatatnya, pen berhenti bergerak untuk membayangkan dan melukiskan betapa hati seorang hamba yang sedang berduka, yang sedang bersedih hati. Hamba itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam itu adalah malam 27 hari bulan Rajab. Kenapa Rasul dalam keadaan berduka, bersedih? Sejarah menceritakan berturut-turut musibah demi musibah menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru sebentar, duka belum hilang, lara belum terubat. Istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita solehah. Walau ketika Rasul mempersunting dan memperistrikannya, selisih umur cukup ketara, perbedaan yang cukup jauh. Kala itu Muhammad masih jejaka, bujang, umur baru 25 tahun. Sementara Khadijah ketika itu, selain seorang janda, umurnya pula sudah 40 tahun. Tapi Khadijah adalah profil seorang istri. Ialah wanita pertama yang menyatakan beriman ketika kebanyakan orang masih kufur dan ingkar. Dialah wanita pertama yang menyatakan cinta ketika kebanyakan orang membenci dan memusuhinya. Awalnya dia adalah seorang kaya, bangsawan yang hartawan. Habis seluruh kekayaannya dipergunakan untuk membela perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak berbelah bagi.
sebelum matanya terpejam, sebelum bibirnya terkatup, sebelum ia kemudian pergi buat selamanya dan tidak kembali lagi, sempat ia berucap, kekasihku Muhammad, andai kata sudah tidak lagi ada yang mampu kuberikan sebagai tanda cintaku, andai kata tidak lagi ada yang mampu kukorbankan sebagai tanda kesetiaanku, hanya tulang belulang itulah yang boleh disusun. Susunlah. Aku rela. Demi Allah, aku mencintaimu. Bukan karena engkau suamiku, tapi karena aku mencintaimu sebab Allah mencintaimu. Aku mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kupasrahkan hidup dan matiku karena Allah untukmu, wahai suamiku. Itulah Khadijah. Tentu saja berbeza dengan kebanyakan Khadijah pada hari ini, ya. Kalau Khadijah pada hari ini macam di kampung saya sana di seberang. Ada uang abang sayang. Kalau tak ada uang, abang apa? Ditendang. Oh, hilang. Khadijah meninggal dunia dikala Rasul masih sangat mengharapkan kehangatan cintanya, kehalusan budinya, dan lebih daripada itu adalah pengorbanan pembelaannya. Khadijah lah yang berulang alik mengantar bekal makanan ketika Rasul berkhalwat, bertahanus di Gua Hira. Khadijah juga lah yang menghibur dikala suaminya pulang gemetaran ketakutan. Istriku, barangkali aku akan mati. Ada apa engkau, wahai suamiku? Peluh dingin bercucuran, menggigil ketakutan. Sebentar tadi, pemandangan yang luar biasa menakutkan datang kepadaku, dipeluk aku, kemudian dilepaskannya aku. Iqra, Iqra. Aku menjawab, aku tak boleh baca. Iqra, Iqra. Rasul menceritakan kepada Khadijah dalam nada seorang yang memerlukan belayan kasih, perlindungan, hiburan. Ya. Khadijah ini seorang perempuan bagai pergi tempat berberita, datang tempat bertanya. Ada tempat pulang bagi seorang suami. Bukan, tidak, wahai suamiku, tidak mungkin. Tapi Khadijah pun muskil. Apa yang dilihat oleh suaminya di Gua Hira? Siapa yang memeluk tubuhnya erat-erat lalu memerintahkan membaca berulang-ulang, Iqra, Iqra? Ada seorang tua namanya Waraqah bin Naufal. Bukan orang lain, masih ada hubungan kekeluargaan juga dengan Khadijah. Bergegas Khadijah pergi ke rumahnya, menceritakan pengalaman suaminya. Sungguh, katanya, yang datang kepada suamimu adalah yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelum itu. Dialah yang datang kepada Musa, Isa. Itulah Jibril. Berbahagia engkau, wahai Khadijah, suamimu adalah Rasulullah. Demi kalau masih ada tersisa sedikit umur, tenaga dan kekuatanku, akan kupergunakan untuk membela suamimu. Demi tidak seorang nabi dan rasul diutus melainkan pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Khadijah yang menenangkan, yang memujuknya, yang membesarkan hatinya. Orang itu telah tiada. Nabi sedih. Tidak lama berselang ketika kesedihan belum terubat, belum hilang, disusuli oleh peristiwa yang sungguh lebih menyedihkan dan sangat mendukacitakan, yaitu dengan kematian bapa saudara Rasulullah SAW, yaitu siapa? Abu Talib. Kematian Abu Talib ini sungguh sangat menyayat hati Rasulullah SAW. Abu Talib ini adalah bapa saudara Rasulullah. Berbeza dengan dia banyak abunya, ya. Berbeza dengan abu yang lain. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Abu yang seorang ini lain daripada yang lain. Walaupun dia tidak sempat menjadi pengikut Rasulullah dan tidak sempat menyatakan Islam, Abu Talib adalah sosok seorang manusia. Kecintaannya kepada Muhammad melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya sendiri.
Ia pernah bersumpah, hai Muhammad, selagi aku masih hidup, lakukanlah apa yang patut kau lakukan, buatlah apa yang baik menurut kamu, demi kecintaanku kepadamu. Tidak akan ada seorang pun yang akan mengganggumu selagi aku masih ada. Langkahi dulu mayatku. Begitu Abu Talib. Dia seorang tua. Di tengah kaumnya dia adalah ketua kabilah yang disegani. Ya. Sekurang-kurangnya karena keseganannya kepada Abu Talib yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafir Quraisy tidak sewenang dan semau-maunya mengganggu, menggugat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memandang ada orang yang berwibawa di belakangnya, itu Abu Talib. Rasul pun demikian sangat mencintai bapak saudaranya yang seorang ini. Ketika Abu Talib jatuh sakit keras, Rasul datang ke rumahnya semata-mata hanya untuk mentalqin, menuntun lidah, mengajar hatinya agar masuklah iman dan tauhid pada dirinya. Wahai bapak saudaraku, gerangan apa balasan yang aku dapat berikan kepadamu sebagai imbalan terhadap pengorbanan dan kesetiaanmu membela aku, wahai bapak saudaraku? Ucaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucaplah. Berkali diulang, berkali ditalqin, tapi tak kunjung juga bapak saudaranya mengucap. Ia kemudian berkata, wahai Muhammad, kalau sekiranya engkau meminta kesaksianku agar aku mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, kalau engkau hanya meminta supaya aku mengucap la ilaha illallah, tidak ada keberatanku walaupun seujung kuku, hai Muhammad, aku telah beriman dan aku mengucap la ilaha illallah. Tetapi apa, wahai bapak saudaraku? Tetapi kalau engkau meminta supaya aku juga mengucap Muhammadur Rasulullah, berat Muhammad, sangat berat, terlalu berat. Kenapa? Kenapa, wahai bapak saudaraku? Iya, karena semua orang kenal siapa aku, siapa kamu. Aku orang tua yang dituakan. Kata putusku adalah undang-undang, titahku adalah kehendak yang tak dapat dibantah. Hitam kataku hitam, putih kataku putih. Kalau aku mau, aku boleh buat apa saja dalam negeri ini. Tak ada seorang pun akan membantah dan menentangku. Aku seorang tua, ketua kabilah yang disegani dan dihormati. Engkau hanyalah seorang anak yatim, Muhammad, yatim piatu. Kecil aku yang membela, besar aku yang mengasuh. Apakah adat resam nenek moyang turun-temurun yang telah kuwarisi sejak zaman berzaman akan kuubah semata-mata hanya karena engkau, hai Muhammad? Tidak. Lalu apa nanti kata arwah dalam kubur? Mereka akan bangun. Orang tua-tua yang telah mati akan mengutukku, mengatakannya sebagai pembelot daripada agama nenek moyang. Hai Muhammad, tanpa mengurangi kecintaanku kepadamu, teruskanlah engkau dengan agamamu, dan biarkan aku dengan agamaku sendiri. Agamaku Latta dan Uzza. Sebaik dia menyebut Latta dan Uzza, mati. Abu Talib hanya sempat mengucap la ilaha illallah, tapi kelu lidahnya untuk menyambung Muhammadur Rasulullah. Ia sempat beriman tapi tidak sempat berislam. Iman menerima, Islam memakai. Apa ada pada hanya menerima kalau tak mau memakai? Ya, apa arti hanya sebuah penerimaan kalau tidak ada pengamalan? Ya.
Itulah Abu Talib. Sedih. Menangis Rasulullah. Ya Allah, dia adalah bapa saudaraku, ya Allah. Dakwah telah ku sampaikan, risalah telah ku bacakan, tapi semuanya gagal. Dan kini tinggal harapanku yang terakhir, ya Allah. Andaikan dia mati dalam kafir sekalipun, dia adalah bapa saudaraku. Ampunilah dia ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Tempatkan dia di sisimu. Kumpulkanlah dia bersama para nabi-nabimu, syuhada, siddiqin dan salihinmu. Doa siapa? Untuk siapa? Doa Muhammad untuk bapa saudara. Doa Rasulullah Muhammad, kekasih Allah, untuk seorang bapa, bukan orang lain, bapa saudara. Jibril turun memberitahu, wahai Muhammad, Allah menyampaikan ayat ini kepadamu agar kamu baca. Wa ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tak layak bagi seorang nabi dan tak juga layak bagi orang-orang beriman bahwa mereka memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah keluarganya sendiri, setelah nyata bahwa dia adalah penghuni neraka jahim. Doa Nabi ditolak. Dalam banyak doa, dalam semua permintaan, doa Nabi dan permintaan Rasulullah adalah doa-doa dan permintaan yang selalu diistijabah, dikabulkan oleh Allah. Tapi tidak ketika ini. Ketika Rasulullah mendoakan siapa? Siapa? Bapak saudaranya memintakan ampun untuk seorang bapak saudara, memohon agar Allah menerimanya di sisinya sebagaimana hamba-hamba yang lain yang soleh. Jibril mengatakan, hei Muhammad, manakah lebih dekat, manakah lebih hampir hubungan seorang bapak saudara dengan anak saudara, ataukah bapak dengan anak-anak dengan bapak? Kalaulah boleh diperkenankan doa seorang anak saudara untuk bapa saudara, tentu diperkenankan juga doa seorang bapa untuk anak. Dahulu pernah ada seorang bapa berlinang air mata, tersimpuh terseduh sedan, menadah kedua tapak tangan, mendongak muka ke langit. Ia merintih, ya Rabb, inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, Kan'an itu anakku, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, masukkanlah ke dalam surgamu, ya Allah. Dia adalah Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh ditolak. Nabi Nuh berdoa untuk anak kesayangan ketika banjir besar yang menenggelami negeri tempat tinggal kaum Nuh. Terkapai, kelihatan di depan pelupuk matanya sendiri ketika ombak gelombang menggulung. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hei Kan'an, anakku, sini, naik. Tempat duduk masih banyak, ini kapal kosong, naiklah. Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Kan'an dengan sombong, sa'awila jabali yaqsimuni minal maha. Tidak, aku tidak akan pernah bersamamu dan bersama orang-orangmu. Biarlah aku sendiri. Aku akan naik di atas bukit, di sana aku akan selamat. Tidak, wahai Kan'an, la asimal yawma min amrillahi illa marrahim.
Hari ini tak seorang pun yang selamat, melainkan orang-orang yang dirahimi oleh Allah. Dan tak seorang pun dirahimi oleh Allah, melainkan orang yang bersama ayah dalam kapal ini. Mari. Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dipisahkanlah kedua beranak itu, dan akhirnya Kanaan termasuk orang yang binasa. Doa siapa tadi? Seorang ayah untuk anaknya ditolak oleh Allah. Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Hai Nuh, Kanaan itu memang anakmu, ya. Dia lahir dari rahim istrimu. Anak sebab hubungan darah, anak sebab hubungan nasab, anak sebab masih ada kaitan salasilahmu dengan dia. Dia memang anakmu, tapi dia bukan ahlimu. Ahli itu sebab hubungan agama. Dia memilih jalan yang salah, amalnya tidak soleh, doanya ditolak. Sebelum itu juga pernah ada seorang anak yang memintakan ampun untuk ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim. Ketika permohonan ampun untuk seorang ayahnya, dan kemudian Allah juga menolaknya. Doa Nabi Nuh untuk anak kandungnya ditolak. Doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya Azar pun ditolak. Sekarang doa siapa? Doa anak saudara untuk bapak saudara. Jibril bertanya, hai Muhammad, manakah lebih dekat, manakah lebih hampir hubungan seorang anak saudara dengan bapak saudara, atau ayah dengan anak, anak dengan ayah? Kalau boleh dikabulkanlah doa seorang anak saudara kepada bapak saudara, tentu sebelum itu pun dikabulkan juga doa seorang ayah untuk anak, anak untuk ayah. Hai Muhammad, tenanglah, bapak saudaramu tetap masuk neraka. Tapi walaupun dia di neraka, dia tak dibakar hangus, tidak jadi sekujur badannya tenggelam dalam lautan api. Ia hanya dibakar setinggi mata kakinya. Ahwanun nas, dia adalah seringan-ringan siksaan yang ditempuh. Tak ada orang lebih ringan siksaannya, karena cintanya kepadamu, karena pembelaannya kepadamu. Abu Talib diseksa juga, masuk neraka juga, tapi tak sekujur tubuhnya dibakar, hanya dibakar berapa tadi? Setinggi mata kakinya. Seringan-ringan siksaan neraka, ahli neraka adalah Abu Talib. Sedih ya Rasulullah. Di tahun itu Rasul menamainya sebagai Amul Hazan. Apa? Amul Hazan, tahun duka cita. Kematian Khadijah, kematian Abu Talib. Tahun itu berlakunya pula pemboikotan kepada Rasulullah dan bahkan kepada Bani Hashim pada umumnya. Jual beli tak boleh, muamalah semua diputuskan. Tidak setakat itu, bahkan menegur siapapun dilarang. Bumi yang luas itu terasa begitu sempit, langkah yang panjang itu terasa pendek. Rasulullah di pulau, diboikot. Dalam situasi seperti itulah, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi. Hei Jibril, kekasihku Muhammad dalam duka. Seorang pemimpin tidaklah boleh larut dalam duka seperti itu. Hiburlah, jemput dia, bawa dia ke sini, ajak jalan-jalan, jalan-jalan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari mana jalan-jalannya? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid.
alladzi barakna haulah, perjalanan yang diberkati. Berkatnya perjalanan bermula dari mana? Masjid. Berakhir kemana? Masjid juga. Dari masjid ke masjid. Minal Langkawi ila Tioman, tak berkat. Apa itu bahasa Arab kok? Minal Langkawi, bukan Quran ya, bukan Quran itu. Minal KL ila Medan, itu bukan Quran, bukan ya. Kalau berjalannya cuma dari satu hotel ke hotel, pulau ke pulau, Tasik ke Tasik, jangan-jangan bukan alladzi barakna haulahu. Jangan-jangan perjalanan itu bukan diberkati, tapi bahkan perjalanan itu dilaknati. Jangan-jangan ya. Bawa jalan-jalan, jadi memang sudah kena pada masa tempat ketikanya ya. Tuan-tuan, puan-puan, kalau sedih, ya ibu-ibu, jangan bawa diam-diam, menong-menong, sendiri-sendiri, jangan. Nanti makin tertekan nanti ya. Apalagi kalau duduk malam-malam bawah pokok, jangan. Nanti jadi hantu pokok pula. Lebih malang kalau duduk sendiri bawah tiang listrik, tersengih-sengih, nanti orang jadi heran pula. Bawa jalan-jalan, biar rilis tekanan itu ya. Perjalanan dari mana ke mana? Dari masjid ke masjid. Jibril pun turun membawa kendaraan khas. Kendaraan itu berupa burak ya. Burak dalam bahasa Arab, barqun artinya kilat. Dikatakan begitu karena kendaraan ini kecepatan perjalanannya secepat kilat ya. Lalu dada Rasulullah dibelah, dibersih, dicuci, hatinya dengan air zam-zam, buangkan semua kotoran. Dimasukkan hikmah, ilmu dan iman. Menghadap Allah itu mestilah dengan hati bersih. Kalau hati kotor tak boleh menghadap. Dipaksa menghadap pun tetap membelakang juga. Biar sembahyang depan Ka'bah, kalau hatinya kotor tak nampak Ka'bah itu. Dalam pengertian tak nampak itu, tak hadir hatinya kepada Allah. Jadi perlu dibersihkan. Mau sembahyang juga begitu, kena bersih hatinya. Lepas itu perjalanan bermula. Rasulullah berangkat selepas waktu Isya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa terus naik. Langit pertama, terus langit kedua, ketiga, keempat, seterusnya hingga langit ketujuh. Dari langit ketujuh masih terus lagi dibawa naik ke Sidratil Muntaha. Dari sana dibawa lagi naik hinggalah ke satu tempat. Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, setakat ini saja yang aku dapat menemanimu. Sampai di sini saja yang aku dibenarkan bersamamu. Selepas ini engkaulah sendiri naik." Lalu menghadaplah di hadirat Allah. Allah berfirman, "Hai Muhammad, jauh perjalananmu. Aku tidak memerlukan perantara, aku tidak memerlukan wasilah dan wasitah. Aku perlukan kamu sendiri datang. Aku perintahkan kepadamu sembahyang 50 waktu sehari semalam." Rasul terima perintah itu. Turun langit ketujuh tak ada masalah. Sampai langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Hai junjungan kekasih Allah, gerangan apakah yang difardukan kepadamu dan kepada umatmu?" Rasul menjawab, "Hai Musa, Allah telah memerintahkan kepadaku dan umatku mengerjakan sembahyang 50 waktu sehari semalam." Bukan hendak memprotes, tidak pula sebagai tanda tidak setuju apalagi membangkang, sekadar hanya usulan sebagai orang yang pernah hidup, diutus juga sebagai nabi dan juga rasul kepada satu umat. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. "Hai Muhammad, umat aku Bani Israel bukan kata 50 waktu sehari semalam. Umat aku Bani Israel bukan kata sehari semalam 50 waktu. Seminggu sekali hari Sabtu." Pun ramai yang engkar. Akibat keengkaran umatku lalu Allah kutuk
sebagian umatku itu menjadi kera-kera yang hina. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Tidakkah kamu lihat orang yang melanggar pada hari Sabtu, lalu Allah kutuk mereka menjadi kera-kera yang hina. Hai Muhammad, umatmu kecil-kecil, tenaga, lemah. Jangankan 50 waktu sehari semalam, Muhammad, takut nanti mereka melanggar, tak mampu mereka menunaikan perintah itu. Khawatir karena pelanggaran umatmu nanti, lalu Allah kutuk umatmu sebagaimana Allah mengutuk umatku menjadi kera-kera yang hina. Hei Muhammad, cobalah engkau naik, minta kepada Allah supaya kurangkan bilangan yang 50 itu, sebab 50 terlalu berat. Fikir-fikir, ya juga ya, nanti banyak juga yang tak mampu melakukannya. Engkar, naiklah Rasulullah minta, ya Allah kurangkan jumlah yang 50 ini, karena umatku tak akan mampu memikulnya, tak akan mampu menunaikannya. Lalu Allah kurangi 5. Turun, jumpa lagi Nabi Musa, berapa dikurangi? 5. Berapa bagi? 45. 45 itu berat juga. Muhammad, naiklah. Allah minta Allah kurangkan lagi, naik lagi, kurangi 5 lagi. Turun lagi, ditanya berapa, dikurangi 5. Berapa bagi? 40. 40 itu pun berat juga. Muhammad, naiklah lagi. Begitu menurut riwayat, Rasulullah pun naik turun, setiap kali naik tolak 5, tolak 5, tolak 5, tolak 5, 9 kali naik. Tiap kali naik 5, dah 45, dikurangi, turun, jumpa Nabi Musa lagi, berapa dikurangi? Hei Musa, Allah telah berkenan dengan kasih sayang dan rahmatnya, mengurangkan jumlah yang 50 itu kepada 45, dan baginya sekarang tinggal 5. Musa berkata, hei Muhammad, 5 itu pun berat juga. Naiklah lagi, minta supaya Allah kurangkan yang 5 itu. Saya takut umatmu tidak akan mampu melakukannya. Menurut riwayat ketika itu, Nabi SAW menjawab, ini astahyaitu ya Musa, aku malu, hei Musa. Malu sebab sudah naik turun 9 kali, tiap kali naik tolak 5, tolak 5, sudah 45 dikurangi, bagi tinggal 5. Nabi pun tak naik lah. Mungkin ada di antara kakak-kakak saya di belakang sana berpikir dalam hati, silap juga ya Rasulullah, kenapa tak naik? Cobalah kalau naik sekali lagi, naik minta kurang, tolak 5 lagi, habislah. Muhammad, 5 adalah 5, dan 5 itu adalah juga 50. Siapa di antara umatmu yang dengan senang hatinya, dengan penuh kerelaannya, dengan penuh iman, dan karena mengharap redaku kepada mereka, mengharapkan cintaku kepada mereka, aku akan reda. Aku akan reda dirinya, keluarganya, hartanya, anak-anaknya, rumah tangganya, hidupnya, matinya. Hidupnya, matinya, aku reda. Dunianya, akhiratnya, aku reda. Haram baginya surga. Saya ulang, haram baginya neraka, wajib baginya surga. Wajib baginya surga. Tapi tidak seorang pun di antara umatmu yang coba melengah menolak perintah yang 5 itu. Aku tidak akan redha dirinya, keluarganya, hartanya, anak-anaknya, rumah tangganya, hidupnya, matinya, dunianya, akhiratnya. Wajib baginya neraka, haram baginya surga. 5 adalah 50, karena tiap-tiap satu digandakan oleh Allah dengan 10. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Nabi pun turun. Dalam perjalanan kembali, banyak pemandangan yang dilihat, banyak yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Linuriyahu min ayatina
kami perlihatkan kepada Muhammad sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Ya, hey Muhammad, kalau di bumi orang memboikotmu, membencimu, di langit semua orang hormat kepadamu. Selawat dan salam khusus untukmu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mari saya perlihatkan kepadamu kerajaan langit dan kerajaan bumi. Mari engkau singgah ke surga, melihat bagaimana seksa yang telah kusediakan bagi orang-orang yang engkar. Nabi pun melihat ke neraka. Nabi bercerita, inna jahannama sauda'un mudlimatun la daw'alaha walalaha balaha sab'atu abwab. Aku melihat Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Jahannam mempunyai 7 pintu. Atas sekali nama Sa'ir, bawah Sa'ir nama Saqar, bawah Saqar nama Wail, bawah Wail nama Hutamah, bawah Hutamah nama Ladha, bawah Ladha nama Hawiyah, bawah Hawiyah Jahim. Dan yang paling bawah sekali keraknya inilah dia Jahannam. Ala kulli babin sabuna alfa jabalin, tiap-tiap satu pintu ada 70.000 buah bukit apinya. Ala kulli jabalin sabuna alfa siqin, pada tiap-tiap satu bukit ada 70.000 buah jurangnya. Ala kulli siqin sabuna alfa sub'atin, pada tiap-tiap satu buah jurang ada 70.000 nyala apinya. Ala kulli siqin sab'una, ala kulli sab'atin sab'una alfa wadin, tiap-tiap satu nyala api ada 70.000 lembah-lembahnya. Ala kulli wadin sab'una alfa qasrin, pada tiap-tiap satu lembah ada 70.000 istana-istana apinya. Ala kulli qasrin sab'una alfa baitin minan nar, pada tiap-tiap satu istana di dalamnya terdapat 70.000 buah rumah-rumah apinya. Ala kulli babin sab'una alfa hayatin wa sab'una alfa aqrabin, pada tiap-tiap satu buah rumah api di dalamnya ada 70.000 ekor ular dan 70.000 ekor kala. Ala kulli aqrabin sab'una alfa zanabin, dan pada tiap-tiap seekor kala ada 70.000 ekornya. Main 70.000 saja ya. Saya ulang ya. Neraka Jahanam ada berapa pintu tadi? 7 pintu. Satu pintu ada 70.000 buah bukit. Satu pintu 70.000 buah bukit. Kalau satu pintu ada 70.000 buah bukit, dia ada 7 pintu, jadi berapa buah bukitnya semua? 70.000 kali 7, berapa itu? Ada yang bawa kalkulator, coba kali-kali kan? Hah? Berapa? Satu pintu ada 70.000 buah bukit, sedangkan dia ada 7 pintu. Jadi berapa buah bukitnya? 70.000 kali 7 ya. Satu bukit ada 70.000 buah jurangnya. Satu bukit. Satu bukit 70.000 buah jurang. Satu bukit. Sedangkan dia ada 70.000 buah bukit. Jadi berapa jurangnya? 70.000 kali 70.000. Dalam satu pintu, dan dia ada 7 pintu. Satu jurang ada 70.000 nyala apinya, dan dia ada 70.000 buah jurang dalam satu bukit, dan dia ada 70.000 buah bukit. Jadi berapa jurangnya? 70.000 kali 70.000, coba 70.000 kali 70.000 lagi kali 7. Ada yang kali-kalikan tak? Tak ada ya. Baik. Satu jurang ada 70.000 nyala apinya, satu jurang. Sedangkan dia ada 70.000 buah jurang dalam satu bukit. Sedangkan dia ada 70.000 buah bukit dalam satu pintu. Sedangkan dia ada 7 buah pintu. Jadi berapa nyala apinya? 70.000 kali 70.000. Sudah? Kali 70.000 lagi. Sudah? Sudah belum? Yang kali-kalikan tuh? Padam dah. Tak boleh simpan dah. Kali 70.000 kali 7. Satu nyala api ada 70.000 buah lembah-lembahnya. Satu nyala api. Macam mana bentuk nyala apinya itu? Satu nyala api ada 70.000 lembah-lembah. Satu nyala api, sedangkan dia ada 70.000 nyala api.
dalam satu jurang, sedangkan dia ada 70.000 buah jurang dalam satu bukit, sedangkan dia ada 70.000 buah bukit dalam satu pintu, sedangkan dia ada 7 pintu. Dalam satu lembah ada 70.000 buah istana-istana apinya. Satu lembah, sedangkan dia 70.000 buah lembah dalam satu nyala api, sedangkan dia ada 70.000 nyala api dalam satu jurang, sedangkan dia ada 70.000 buah jurang dalam satu bukit, sedangkan dia ada 70.000 buah bukit dalam satu pintu, sedangkan dia ada 7 pintu. Dah habis dah? Tak timbul dah? Habis dah? Habis dah. Masih belum habis. Pada tiap satu istana api ada 70.000 buah rumah apinya. Jadi rumah dalam satu, nanti istana, satu istana itu di dalam ada 70.000 buah rumah. Dalam sebuah istana ada 70.000 buah rumah api. Lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash. Atas api, bawah api, kanan api, kiri api. Ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Dikelilingi oleh mati, tapi mereka tidak mati. Tiap-tiap satu buah rumah, di dalamnya ada 70.000 ekor ular dan 70.000 ekor kala. Untuk seorang yang bernama kafir, musyrik, zalim, dalam sebuah rumah api itulah dia akan dikurung. Sarabilum min qatiranin wa taghsha wujuhahum nar. Bajunya dari api, selimutnya api, makanannya api, minumannya api. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Tak boleh keluar. Setiap kali berusaha mencari jalan keluar, lemparkan balik. La haula wa la quwata illa billah. 70.000 ekor ular dan 70.000 ekor kala. Tiap-tiap seekor ular dan seekor kala, ekornya saja 70.000. Nabi mengatakan pintu jahanam itu luasnya sama dengan luas langit dan bumi, dan tebalnya dinding jahanam adalah setebal lapisan 7 petala langit dan 7 petala bumi, ditutup rapat. Ya Allah, dia berada di tengah-tengah atau di bawah neraka, berhimpit-himpit api. Dilihat, nah, nih umatmu nih mereka ini. Rasulullah melihat neraka. Ya. Ada syair, tapi ini syair ya, tak salin pun tak apalah. Syairnya pula bahasanya bahasa Spanyol, bukan Spanyol betul, Jawa. Ada orang Jawa ke sini? Ada orang Jawa sini? Ada. Jawa mana? Jawa betul ke Jawa murtad? Nih. Waktal dalu Gusti Nabi Amir Sani, kaum wanita dijantur lan dikeneni. Di malam Isra Mi'raj ini katanya Nabi melihat seorang perempuan. Dijantur itu maknanya rambut kepalanya dipilin tuh? Dipilin? Apa istilahnya? Hah? Ya diikat, rambutnya digantung di atas permukaan, di atas bara api neraka. Nabi melihat ini seorang perempuan ini digantung begini. Ya. Ing neraka kang akeh kaum wanita. Dalam neraka itu, kata Nabi, yang banyak
kaum wanita. Ibu-ibu jangan marah ya, saya sebut wanita bukan ibu-ibu ya. Laki-laki ada juga, tapi yang paling banyak kaum wanita. Kenapa? Marga aning donyane angel ditoto. Sebab katanya semasa di dunianya dulu sukar betul mau dididik, sukar betul mau diajar, sukar betul mau ditarbiyah. Ya, bukan ibu-ibu di sini, tempat lain. Waton kang daftar neraka patang warna. Perempuan-perempuan yang akan masuk neraka itu ada 4 katanya, ada 4. Siji wadon kang tukang ngundomono. Satu perempuan yang suka membangkit kebaikan. Apa itu? Bangkit kebaikan. Dia buat baik banyak, menolong orang juga banyak, tapi lepas itu dia cerita sana, cerita sini. Disebut, diungkit kebaikannya. Ping pindone wadon kang trocoh lesani. Yang kedua katanya, perempuan yang trocoh bahasa Jawa bocor. Lisan ya lidah, bocor lidahnya. Apa makna bocor lidahnya itu? Tak ada kekang, tak ada break. Tukang ngomong sing ora ono gunani. Suka cakap yang tak ada guna. Nenek saya dulu bilang, katanya perempuan ini sebab tak punya buah halqum. Adakah perempuan punya halqum? Tak ada kan? Buah halqum ini break. Laki-laki karena dia ada buah halqum, dia punya break. Jadi kalau 100 ingat nak cakap, 40 saja yang keluar, 60-nya simpan untuk besok. Dia ada break ya. Perempuan lain ingat nak cakap 100, 200 yang keluar. Cakap saja di rumah, cakap di jalan, cakap di pasar, cakap tidur, cakap tak ada orang, sendiri pun cakap saja. Yang kedua ya, ping telune yen lunga ora pamitan, wekasane nuruti godane setan. Yang ketiga katanya, ini perempuan yang suka kalau berjalan sendiri-sendiri, tak ada mahram, malam-malam keluyuran, ya jadi hantu pocong, kemana pergi begitu. Kalau yang dia punya suami, perginya pun tak ada kebenaran si suami. Kalau dia ada suami, tak ada kebenaran dengan suaminya. Kalau dia anak-anak gadis, ya tanpa pengetahuan orang tuanya. Akhirnya jadilah jerat setan. Kaping pante wadon kang ketok aurate, kiwa tengen ngisor dhuwur diler wae. Yang keempat katanya perempuan yang suka mendedahkan auratnya, atas bawah kanan kiri terdedah saja. Ia berpakaian ariyatin kasiyatin, walaupun kelihatannya berpakaian tapi sebenarnya dia telanjang. Apa yang suka mendedahkan aurat ya? Tak pakai tudung tuh satu bab. Ini pakai tudung juga tapi ketat. Ada fashion apa tuh Kak? Fashion apa yang tudung labuh, lengan pun labuh, baju pun kain pun panjang sampai ke belakang, tapi belakang tuh sampai ke bawah, belakang tuh dibelah. Fashion apa tuh Kak yang fashion belah belakang tuh? Kain yang belakang fashion belah itu apa tuh? Fashion apa? Kalau untuk jalan kembang tutup, halal haram. Apa itu? Surga neraka, surga. Fashion apa itu? Yang itu pun termasuk juga. Menangis Rasulullah, sedih sebab ya ketika melihat keadaan neraka seperti itu. Ya Allah, Rabb. Ya. Linuriyahu min ayatina, diperlihatkan tanda-tanda ini neraka. Wa qala alladhina fin nari li
khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Menangis ahli neraka meminta, hei Malik, mintalah kepada Tuhanmu, mohonlah kepada Allah untuk kami semua, ringankan derita kami, siksa kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Hei malaikat Malik, keluar. Berapa lama kamu mau keluar? Sehari cukup. Malaikat Malik mengatakan, hei ahli neraka, engkau dan aku sama, kita adalah hamba-hamba Allah. Sebagai hamba Allah kamu diperintahkan beribadat dahulu semasa di dunia. Sebagai hamba Allah aku diperintahkan sekarang menjaga neraka dan menyiksa kamu. Semakin keras siksaanku, semakin berat derita yang kamu tanggung, semakin khusyuk aku beribadah dan tidak akan mungkin mengkhianati tugas ibadahku kepada Allah. Hei ahli neraka, sabarlah. Sampai bila kami mau bersabar? Hai malaikat Malik, tunggu hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tunggu sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum, baru kamu boleh keluar dari neraka ini. Jangankan sehari, biar air matamu mengalir menjadi darah, berubah menjadi nanah, mengalir menjadi sungai, tidak akan pernah kamu dikeluarkan dari neraka ini. Sedih ya. Nabi ingatkan, jangan nanti sesal yang tak ada gunanya, kesadaran yang tak ada gunanya. Bila? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngeri dahsyatnya ketika engkau melihat orang-orang berdosa tertunduk layu dan lesu di tepi jurang neraka sambil menyesali dan mengakui, insaf ya Allah, kami sekarang melihat, kami mendengar, kembalikanlah lagi kami ke dunia ya Allah, kami akan berbuat baik menjadi orang-orang yang saleh. Kami sekarang yakin tak ada gunanya lagi. Linuriyahu min ayatina. Rasul diperlihatkan ayat-ayatnya, dibawa ke surga melihat pemandangan yang luar biasa indah. Sungai madu mengalir, sungai susu yang tak berubah rasa dan warnanya, arak segar bagi yang meminum, jernih air mengalir dari sumber mata air di bawah arsy, mengalir sumber mata air dari surga tertinggi bernama Firdaus. Masuk Nabi, ya Allah, a'dadtu li'ibadiyas salihina ma la 'ainur ra'at wala udhun sami'at wala hadara min qalbi bashar. Allah telah menyediakan untuk hamba-hambanya yang saleh surga, belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, terlintas dalam hati, angan-angan dan pikiran pun tidak. Terlalu indah. Surga terbuat daripada batu berlian, yakut, marjan, permata, ratna, mutu manikam yang indah, terlalu indah. Pasirnya saja emas, baiduri, semerbak harum. Sungai-sungainya mengalir, gemericik air, angin bertiup sepoi, tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin. Ya Allah, ada satu pokok, kata Nabi, pokok itu namanya pokok tuba. Pokok tuba. Besarnya pokok itu kalau berjalan mengelilinginya selama 500 tahun.
Besar apa kecil? Besar. Daun-daun pokok itu kalau bertiup angin sepoi menimbulkan satu gesekan, suara yang sangat merdu sekali. Lagunya adalah lagu tasbih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma alhamdulillah salam la yasma'una fiha laghwa wa la ta'thima illa qila salaman. Umpat keji, gunjing, fitnah jauh. Tak ada. Omong kosong, kata-kata yang lalu sia-sia, tak kedengaran. Yang kedengaran salam, alhamdulillah, subhanakallahumma, salam, alhamdulillahirabbil. Itu saja. Damai. Tak perlu mencari, tak perlu bekerja. Semua ready made. Mau apa-apa, ambil, makan. Buah-buahannya rendah. Tak terlarang memetiknya dan tak berhenti buahnya. Tak pakai musim. Durian musim tiap hari. Rambutan tiap hari. Apalagi? Delima tiap hari. Manggis tiap hari. Kamu akan memakan di surga ini sehari 1000 kali makan. 1000 kali Rasul. Tak jadi sembelit kah nanti? Atau tak jadi jerit-jerit? Tidak. Semua makananmu jadi sendawa dan jadi peluh dan sendawa ahli surga lebih harum daripada bau kasturi. Nanti akan ada sebuah konser akan menghadirkan seorang penyanyi kenamaan. Itu penyanyi semasa dia membaca mazmur, andaikan daun yang jatuh dari tangkai tidak jatuh ke bumi, berhenti di tengah-tengah, terpesona mendengar kemerduan suaranya. Penyanyi terkenal lebih merdu daripada suara Ramli Sarip. Ramli Sarip tak ada apa-apa, Nurhaliza tak ada apa-apa. Dia adalah Nabi Daud, akan hadir dalam konser itu dan akan dijemput seorang peniup seruling kenamaan, dan dia adalah malaikat Israfil. Semua dayang-dayang dan bidadari di surga bersukaria. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sama-sama coba sambung. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Ahli surga pada hari itu dalam sibuk apa? Bekerja? Tidak. Sana tak perlu bekerja, ibadah pun tak perlu, tak boleh. Ada yang karena hendak menyatakan syukurnya, ya Allah syukur. Dia mau sujud, cukup, angkat kepalamu. Ini bukan tempat sujud, ini surga. Cukuplah sujudmu dulu semasa di dunia. Di sini kamu bersenang-senang. Aku halalkan semua keredaanku untukmu, dan aku tidak akan pernah murka marah lagi kepadamu selepas hari ini. Ini tempat yang damai. Sibuk bersenang-senang, makan, minum, tidur, jalan-jalan, tidur, makan, minum, tidur, jalan, tidur, makan, minum, makan. Itu sajalah. Fi syughulin
fakihun. Hum, mereka itu, wa azwajuhum, dan istri. Jamak nih, kalau tak jamak mufradnya zauj, tapi ini azwaj. Hum, mereka, wa azwajuhum, dan istri mereka. Bukan seorang ya, kakak jangan marah ya, saya baca Quran nih, bukan seorang. Untuk laki-laki Allah akan beri bidadari untuk laki-laki. Untuk perempuan Allah siapkan bidadara. Oke? Yang janda, yang duda, yang tak sempat kawin, jangan duka cita, dapat bukan bidadara, bukan bidadari, tapi bidodoro. Adil. Ada pasangan. Tiap seorang laki-laki akan beristri 70 orang bidadari. Kakak, dengar kak? Bertanya tadi, dengar? Berapa tadi? 70. Jadi setakat di madu 4 kecil aja di 70. Tapi ini cerita surga ya, surga. Luar biasanya, semua istrinya itu darah. Azwajum mutahharatun, tidak pernah datang haid, tidak pernah buang air besar kecil, tidak pernah nifas, tidak pernah melahirkan anak. Suci, bersih, tidak pernah disentuh sebelumnya oleh jin atau manusia kecuali suaminya. Luar biasanya, mereka semuanya penuh gairah cinta. Ya, sebayang umurnya. Wah, cantik. Allah. Seorang laki-laki ada berapa tadi? 70 orang. Luar biasanya, tiap seorang istri merasakan suaminya hanya seorang dia saja. Padahal dia bermadu dengan 69 bidadari yang lain. Luar biasanya, seorang suami boleh melayani ke semua 70 istri-istrinya, tak perlu majun tongkat ali, tak payah. Ini cerita surga. Apa yang kita peroleh dalam surga sama seperti kenikmatan yang kita rasakan di dunia, disempurnakan. Di sini orang cinta taman, di sana ada taman. Di sini orang suka gemerici air, di sana memang ada air sungai. Di sini suka indah, di sana paling indah. Di sana di sini ada syahwat cinta laki perempuan, di sana disempurnakan. Sempurna. Luar biasa. Ada pasar yang hanya dibuka pada hari Jumat saja, lain hari tak buka, Jumat saja. Namanya pasar Jumat. Semua peniaganya malaikat. Semua barangan di situ dijual. Mau handphone pun ada. Handphone surga. Baju segala macam fashion baju ada, kasut semua, jam-jam yang berjenama semuanya free. Belinya cuma pakai salam. Assalamualaikum dapat, assalamualaikum dapat. Nak masuk surga. Nanti baru jumpa di pasar Jumat nih, insyaallah. Dalam penuh sukacita Nabi dihibur begitu. Ini untukmu, untuk umatmu, dan untuk sekalian mereka hamba-hamba yang saleh. Melihat neraka sudah, melihat surga sudah. Dalam perjalanan diperlihatkan lagi berbagai-bagai macam ayat gambaran tentang dunia. Orang yang mengetam menuai padi, belum seluruhnya padi diketam, di belakang sudah tumbuh dengan tunas dan padi-padi yang baru. Tak menang tangan. Hei Jibril, gambaran apa itu? Itulah umatmu yang suka bersedekah, itulah umatmu yang gemar berderma. Setiap sedekah dermanya mengalir pahalanya, seperti itu. Nabi melihat orang yang berenang-renang dalam lautan darah, tenggelam, minum sampai buncit perutnya, muntah, tenggelam lagi. Ketika akan berusaha keluar, dilempar ke dalam lagi. Siapa mereka itu? Hei Jibril, itulah para pemakan riba dan orang yang bergelumang dengan segala harta yang haram.
Ada kelompok orang yang saling bercakaran kuku panjang dari tembaga besi api neraka. Terkelupas kulitnya, selepas dicakar kembali pulih seperti sedia kala. Begitu seterusnya. Siapa mereka, hai Jibril? Itulah umatmu yang dahulu ketika di dunianya kerjanya tukang cakar-cakar, begitulah. Tak berbaik, jiran dengan sebelahnya pun sesama jiran tak bertegur sapa, tak baik. Begitulah nanti akan disiksa. Ada orang yang lidahnya terjulur panjang, bau busuk bernanah. Siapa mereka itu, hai Jibril? Itulah para pengumpat, orang yang suka ghibah, mengata, mencari aib, menceritakan kesalahan orang lain. Melihat orang yang memikul beban kayu yang di atas pundaknya pun masih banyak, berat tak terpikul, ditambah lagi dengan beban-beban lainnya. Siapa mereka itu, hai Jibril? Jibril mengatakan, itulah umatmu yang gila kuasa, berebut sungguh untuk jawatan, padahal jawatan yang ada pun belum dapat ditunaikan tanggung jawabnya. Jawatan lagi. Seperti itulah nanti dia akan disiksa oleh Allah. Linuriyahu min ayatina. Tuan-tuan, balik. Tadi sedih berangkat ya, sedih, sesak. Bumi yang luas lapang terasa begitu sempit karena semua orang memulaukannya ya. Sekarang pulang lapang selepas bertemu dengan Allah, melihat segala ayat-ayat yang ada di alam malakut, di alam jabarut. Lapang hati Rasulullah SAW. Balik sampai di Mekah sebelum waktu subuh, Nabi sedang duduk-duduk, datanglah Abu Jahal. Hei Muhammad, pagi-pagi begini duduk termenung sendiri, ada suatu berita penting yang hendak engkau sampaikan kah? Iya, katanya, saya baru balik dari Isra dan Mi'raj. Dari mana? Saya tadi malam berjalan dari Mekah ke Palestina, lepas itu saya dibawa naik sampai langit ke-7 hingga Sidratul Muntaha. Semalam kamu berangkat, belum subuh ini kamu sudah turun. Iya, betul lah ya Muhammad, engkau betul-betul gila. Lalu manusia ketika itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang sejak dari pertama memang tak percaya, bertambah tidak percaya. Ada yang pernah percaya tapi kemudian ragu dan murtad. Ada yang tetap percaya, dan ini hanya seorang saja, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Muhammad yang bercerita, jangankan dia kata semalam, semenit pun aku percaya juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi latar belakang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, dan secara ringkas tentang perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa yang diperoleh, apa yang didapat, dan apa yang dilihat. Tersimpul itu di dalam surat apa tadi? Surah Al-Isra ayat yang pertama terakhir. Innahu huwas samiul basir. Allah menutup firman-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ditutup ayat itu dengan sifat Allah Sami' Basir. Awalnya tadi dengan tasbih, subhanalladzi tasbih. Bertasbihlah, sucikan hatimu, bersihkan jiwamu. Nama Allah tak akan mungkin dapat kamu sentuh, melainkan kalau hatimu bersih, jiwamu bersih. Sucikanlah, subhanallah, maha suci Allah. Seorang hamba yang beriman, dia akan menerima apa saja yang datang daripada Allah. Jika jiwanya bersih, jika hatinya bersih, tak ada beban yang berat, tak ada yang mustahil. Hingga perjalanan yang dikatakan mustahil, tidak mungkin, itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Bertasbihlah, subhanallah, agar beban beratmu terasa ringan, agar kusut masalahmu terungkai, agar keruh hidupmu ini segera ada kejernihannya, agar masalahmu segera dapat jalan keluarnya. Tasbihlah, tasbihlah. Ketika malaikat-malaikat di sekeliling arsy diperintah oleh Allah memikul arsy, beratnya arsy tak terpikul.
berat arus itu. Allah berfirman, tasbihlah. Para malaikat pun bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Ketika mereka bertasbih, maka mereka boleh mengangkat beban yang berat. Arus yang berat itu dapat dipikul. Tasbih. Subhanallah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sambung. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Mana dulu disebut pertolongan Allah atau kemenangan? Coba dengar lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Mana disebut dulu? Pertolongan Allah dulu ke kemenangan dulu? Pertolongan Allah dulu. Artinya ditolong Allah maka menang. Kamu tak akan menang sendiri kalau bukan pertolongan Allah. Menangmu sebab dimenangkan Allah. Kamu menang sebab ditolong oleh Allah. Datang pertolongan itu baru dapatlah kemenangan itu. Paham ya? Macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana dulu? Na'budu dulu atau nasta'in dulu? Boleh tak? Iyyaka nasta'inu wa terbolak. Bukan terbolak, terbalik ya. Na'budu dulu baru nasta'in. Menyembah dulu baru meminta. Ibadah dulu baru doa. Na'budu kewajiban, nasta'in itu hak. Kewajiban tunai dulu baru hak diberi. Na'budu kerja, nasta'in upah. Kerja dulu baru upahnya dibayar. Ya. Na'budu kepada Allah, nasta'in kepada Allah. Nyembah kepada Allah, minta juga kepada Allah. Jangan nanti minta kepada Allah, nyembah kepada Allah, mintanya kepada yang lain. Ya. Nyembah kepada Allah, mintanya kepada bomoh. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka na'bomoh. Salah. Bab bomoh-bomoh jangan main-main tau. Ingatkan Indonesia saja banyak bomoh, di sini malah raja bomoh. Oh hebat. Pakai apa? Buluh kasap ya. Tikar pandan, zam-zam malakazam. Kapal selam lagi tak berfungsi, radar pun lagi jam. Jangan bomoh-bomoh ini. Ya. Jangan na'budu, tidak, nasta'in saja yang panjang, doanya saja yang banyak, tapi ibadahnya tak buat. Jangan, na'budu dulu baru nasta'in. Begitulah nasrullah baru wal fath. Pertolongan Allah baru menang. Ditolong Allah maka menang. Kemenangan sebab pertolongan Allah. Tak ditolong Allah kamu tak akan pernah menang. Pertanyaan, maukah kamu ditolong Allah dan maukah kamu dimenangkan Allah? Jawab, mau. Kuncinya 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, subhanallah, bihamdi rabbika, bertahmidlah, alhamdulillah, wastaghfirhu, dan beristighfarlah. Kunci pertolongan Allah dan kemenangan itu 3: tasbih, tahmid, istighfar. Selama seseorang masih bertasbih, bertahmid dan beristighfar, maka selama itulah pertolongan demi pertolongan, kemenangan demi kemenangan akan menyertai dan memihak dia. Tapi sejak seorang tidak lagi mau bertasbih, tidak lagi mau bertahmid, tidak lagi mau beristighfar, sejak itu berarti dia telah mengistihar dan mengumumkan dirinya untuk tidak ditolong oleh Allah dan tidak dimenangkan oleh Allah.
pertolongan Allah tak akan didapat, kemenangan tak pernah dicapai, sebab dia tak bertasbih dan tak bertahmid dan tak beristighfar. Pendek kata, subhanallah. Dan itulah buah daripada Isra Mi'raj, sembahyang 5 waktu. Dah kalau kamu tak sembahyang, hilang semua pertaruhan, hilang semua peruntungan, tak ada sedikit kebaikan pun walau seberat debu, tak ada keberkatan pun walau sebesar zarah. Kalau ada sebuah rumah, seorang di antara keluarga di rumah itu tak sembahyang, cukup. Yang tak sembahyang itulah yang bikin sial, muka sial. Elok rezeki nak turun, ada yang tak sembahyang naik balik. Awas, hati-hati, jangan bikin mudah-mudah bab sembahyang. Ini pesanan Rasulullah. Berbeza dengan wahyu-wahyu yang lain, dengan perantara Jibril, sembahyang dipanggil sendiri, tak perlu perantara, tepat waktu. Ini menyangkut nasibmu, tak boleh diwakili dengan yang lain. Disitulah hidupmu, matimu, untungmu, rugimu, bahagia, celakamu, timbul, tenggelammu, menang, kalahmu, surga, nerakamu. Salat, salat, salat. Tak salat, hilang, putus. Begitu Rasulullah mengingatkan sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nih talian kita dengan Allah ya, 2 4 4 3 4, jangan sampai putus, jangan nasib miskol aja kita dengan Allah ya. 2 berapa tadi? Berapa tadi? Saya ulang, 2 4 4 3 4. Saya ulang, 2 4 4 3 4. Saya ulang, ini nombor ini kena ulang-ulang, bukan apa, takut salah dengar, silap tikam pula nanti ya. Bukan 4 nombor ya, 5 nombor ya, ingat ya. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asyar, 3 maghrib, 4 isya. Sambungkan lagi 3 extension nombor di belakangnya, 8 3 4, baru ideal, baru sempurna, baru lengkap. 8 tahajud, 3 witir, 4 duha. Subhanallah, nikmat hidup ini lapang rasanya, jauh daripada kesempitan. Allah lapangkan semuanya, mudahkan semuanya, karena komunikasinya dengan Allah terus nyambung terus ya. Berapa tadi? 2 4 4 3 4 8 3 4 ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir dan duha ya. Peringkat saya, orang yang sudah tua-tua, yang dah pensiun macam abang saya ini Pak Hasbullah, lu dah tua-tua, dah pensiun dah ya. Yang lain-lain begitulah, yang umur-umur berapa tuh? Berapa? 60 berapa? 65 dan 65, 67 ada, 71 ada, 71 dah kira dah lebih tuh ya, lebih tuh. Mati ikut sunnah 63 ya, jangan lupa dulu saya sebut sini, mati ikut sunnah 63, lebih tak ikut sunnah tau, kurang tak cukup sunnah. Jadi biarlah, kalau 60 dikira 63, tak lama lagi saya pun 3 tahun lagi setelah ikut sunnah ya. Sekarang dah 60 umur saya. Nih, sembahyangnya mau tertib, adab kaifiatnya jaga, syarat rukun sahabatalnya memang harus jaga, tumakninahnya, khusyuknya. Jangan cepat-cepat lah, jangan laju-laju lah, perlahan, pahami. Allah, mulutnya tu Allah, hatinya ikut makna Allah Maha Besar. Membubung menyeru awan, membelah langit, terus naik Mi'raj. Mi'raj tu naik terus sampai ke arsy. Allahu Akbar, terasa kebesaran Allah pada diri kita ya. Khusyuk, khusyuk, coba belajar khusyuk, latihan khusyuk. Malam ini kita bangun sembahyang, dah tua-tua begini, anak ramai, tanggungan banyak ya. Anak saya ramai, Tuhan Allah ramai. Tuhan tahu berapa anak saya? Saya tak pernah sebut lagi, belum bersebut dia. Saya sebut boleh? Anak saya 25 orang. 25 Tuhan, betul, bukan bohong, 25. Istri berapa? Istri saya punya pasalah, tapi anak saya 25. Betul, saya bukan olok-olok, betul Tuhan. Saya cakap dengan anak-anak kalau di Ma'at sana,
Anak-anak, kalau nak stres tu bapak patut nak sana bapak ya, membahasakan diri bapak. Saya punya pelajar sekarang 800 orang tuan. Tadi saya cakap dengan Pak Asbullah, saya perlukan belanja satu bulan itu 350 juta rupiah. 350 juta rupiah berapa tu ya? 90.000 satu bulan. Kalau tak ada duit itu tak makan budak-budak 800 orang. Tapi alhamdulillah saya tak pernah stres. Ya, prinsip saya sebagai seorang muslim dan juga begitu tuan-tuan, dekat dengan Allah, yang lain dekat. Allah jadikan kita bukan sia-sia dalam jaminannya, dalam tanggungannya. Jangan soal tentang rizki, jangan soal tentang yang lain, soal hubunganmu dengan Allah. Hubunganmu dekat dengan Allah, semua jadi dekat. Saya katakan anak-anak, jangan masalah. Kamu belajar betul-betul, menghafal baik-baik. Hari itu saya pergi berangkatkan haji 2 orang, suami istri. Dari mana Pak? 2 sudah. Ustaz jangan tanya dari mana ya. Ustaz berangkat tahun ini. 2 orang, 60 juta rupiah. Jangan tanya Ustaz dari mana saya mau dapat duit. Ustaz mesti berangkat. Dia ni ustaznya tawadhu, hafaz Quran, sudah 10 tahun lebih dengan saya khidmat. Wajarlah ya. Wajar ke tidak? Pergi haji. Dari mana? Sudah pergilah. Ada saja insyaallah. Insyaallah. Itu rahasia lah sebenarnya, tapi saya nak cerita lah. Tak ada masalah. Sembahyang tahajud insyaallah. Sembahyang tahajud. Bukan terkejut, tahajud. Itu kuncinya. Satu hari cerita ni benda dah lalu, dah lepas tuan. Saya ada masjid, kita ada masjid di sana di Lampung itu. Tapi asrama belum ada. Budak-budak main dekat padang tu, Allah, berlumpur apa semuanya tuan, mandi di sungai, belum ada asrama, air tak ada perigi air sungai. Lepas main bola tu saya kata insyaallah nanti di situ tempat kamu main bola di padang itu nanti bapak akan buat asrama 3 tingkat. Belum ada duit, tak terbayang dari mana mau dapat, saya tak tahu, tapi saya cakap. Macam ada orang yang suruh saya cakap. Betul ke Pak? Insyaallah. Masa itu tuan-tuan bulan Sya'ban. Lepas Sya'ban apa? Ramadan, bulan Ramadan saya dijemput memberi tazkirah di satu tempat. Surau kecil saja tuan. Lepas tazkirah sembahyang tarawih, moreh ya. Sedang minum-minum duduk sebelah saya tak kenal dia. Dia kata, Ustaz tak kenal saya ke? Saya dulu di Labuan. Ustaz saya no. Oh iya ke, maaf. Siapa? Saya ini. Rupanya di seorang datuk. Ustaz sekarang di mana? Saya di Indonesia. Apa buat sana? Saya ada mak tahfiz. Ni saya nak buat asrama. Asrama apa? Asrama budak-budak ni, anak-anak. Ada gambar ke? Dia tengok gambar. Ada. Dia tanya berapa kos ni Ustaz? Ya kalau di Indonesia ni, kalau duit ringgit mungkin dalam 300.000. Boleh siap ke 300.000? Ini sini mau 2 juta ni Ustaz. Mana boleh 300? Ya di Indonesia 300.000 boleh siap. Betul Ustaz? Kalau betul, tak apalah, saya bagi sendiri. Saya ingat dia main-main tuan. Pasal selalu orang banyak begitu. Saya percaya tak percaya. Sekali dia call saya, Ustaz, datang pejabat. Besok datang pejabat. Lillah demi Allah ni saya di sini cakap dengan tuan-tuan. Dikeluarkannya 300.000 cash. Percaya tak percaya? Saya balik, ya Allah, sujud syukur dengan budak-budak tu. Nah, ini 300.000, 1 miliar lebih. Dan sekarang kalau tuan-tuan pergi ke Lampung, itulah asrama yang sekarang 3 tingkat tuan-tuan dari seorang hamba Allah. Tak ada masalah. Kuncinya apa tadi? 2, 4, 4. Berapa tadi? 3, 4. Berapa tadi? 8, 3, 4. Ya tadi cakap-cakap dengan kawan-kawan bab madu. Saya cakap terus, kakak mau marah dengan saya, marahlah sekarang. Istri saya 3 kak, masih ada 1 kota. Nah, tak apalah saya cakap. Alhamdulillah kita duduk serumah. Alhamdulillah anak saya 25, belum ada yang jadi rempit, belumlah saya. Janganlah rempit, janganlah. 25, 12 baru yang hafaz Quran insyaallah. Kita biasa makan 1 dulang 3 orang istri, tak ada masalah. Hati serah kepada Allah, tapi pada akhirnya tak ada nampak-nampak. Biasalah, anakmu, anakku, anak kita semuanya sama-sama insyaallah. Mau? Tak, saya tanya, mau?
Saya nak kasih rahasia ni. Mau ke tidak? 2443483. Dekat dengan Allah semua dekat. Jauh dengan Allah semua jadi jauh. Berkawan dengan Allah semua berkawan dengan kamu. Musuh kamu dengan Allah semua musuh. Puncanya hati. Kalau hati kita jauh dengan Allah, musuh ya Allah. Allah kata, hei langit, hei bumi, hei si langit, hei si bumi, kau musuh ya orang yang memusuhi aku. Punya anak musuh. Betul. Ada istri musuh, ya Allah. Dapat mertua, musuh lagi. Punya madu, madu musuh lagi. Dapat menantu pun musuh. Di jalan ramai musuh, di pejabat semuanya musuh. Naik ke masjid surah ada musuh, semuanya musuh. Ayam pun musuh. Ayam. Degil pula tu ayam musuh. Ya Allah. Budak sedang ketawa bermain, kita pegang, nangislah. Tanaman sedang subur, kita pegang, mati tangan sial. Ya. Puncanya hati kita musuh dengan Allah, jauh dengan Allah. Kalau hati dekat dengan Allah, semua dekat. Dapat anak dekat, punya istri dekat, bermadu dekat, dengan jiran dekat, semua jadi kawan. Apa rahasianya? 2 4 4 3 4 8 3 4 supaya tajuk jangan tinggal. InsyaAllah dah pukul 12 kurang sedikit lagi, insyaallah. Setakat itu mudah-mudahan perjumpaan kita malam ini dirahmati, dan saya ingin mengucapkan syukur, terima kasih. Masa bila saya yang datang saya hari itu Maulid Rasul ya, berapa bulan yang lepas, alhamdulillah dari hasil derma tuan-tuan saya dapat kirimkan ke Indonesia 10 juta rupiah, kira-kira 3.000 lebih lah. Alhamdulillah, terima kasih bagi pihak Ma'had, dan sekolah kita hampir siap. Alhamdulillah, 12 bilik terja, 2 tingkat. InsyaAllah kita akan resmikan pada 22 hari bulan Jun akan datang ini, mudah-mudahan. Sekarang tinggal atap dan siling saja, tinggal atap siling, dalam mungkin dalam 30 ke 40 ribu lagi siaplah insyaallah. Nah, kalau malam ini ada yang nak kasih lebih sikit, settle sendiri pun tak apa, insyaallah, untuk atap itu ya. Kalau tidak macam dululah, berapa yang tuan-tuan kasih sebagai derma, terus besok saya akan antarkan ke Indonesia supaya kerja. Ini atapnya sudah siap, mungkin tinggal nak mikirkan kursi, apalagi meja ya, untuk anak-anak kita. 800 orang sekarang pelajar kita, alhamdulillah. Saya menjemput, kalau tuan-tuan ada masa, pada 22 hari bulan Jun datang ke tempat kami. Masih ingat di mana saya, di mana kita? Itu madrasah tuan-tuan tuh di Lampung ya. Bukan Lombok ya tuan, Lampung ya. Coba Lampung. Jangan Lombok, Lampung. Lombok lain ya. Nak pergi Lampung dari sini ke Melaka, Melaka naik feri ke Dumai, Dumai naik bas ke Pekanbaru, Pekanbaru ke Padang, Padang ke Jambi, Jambi ke Palembang, Palembang ke Lampung. Itulah sekejap. Kira-kira 4 hari 4 malam sampailah ke tempat saya. Sekarang kalau tambang murah, tuan-tuan dekat sajalah, KL Jakarta, Jakarta Lampung, pergi balik dalam 2,5 jam sampai ke tempat saya insyaallah. Ada kira-kira 30 ke 40 orang pelajar-pelajar yang sudah khatam 30 juzuk. Dan ada pelajar istimewa, ada 3 orang, seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini pelajar-pelajar yang dapat mengkhatamkan Quran 30 juzuk dalam masa 5 bulan saja. Luar biasa memang, alhamdulillah. Tuan-tuan dulu pengalaman tuan-tuan hafal Quran berapa lama? Tak, saya tanya. Pengalaman tuan-tuan dulu hafal Quran berapa lama? 5 bulan ke 5 tahun ke 50 tahun? Nah, mudah-mudahan ya. Dan itu kalau ada yang berhajat nanti untuk wakaf 1 lot 1 kaki persegi 20 ringgit, boleh berjumpa dengan saya punya sahabat-sahabat pembantu saya Haji Zainuddin dan Cikgu Hasan ya, selepas bayang syak nanti bantulah saya, boleh tolong kami, boleh ya. Kerajaan tak bantu ni sekarang ni. Kalau Jokowi naik, tak tahu lah tuan, Jokowi ni calon presiden dari Parti Demokrasi Indonesia, dialah yang memenangi pilihan raya bulan lepas ya.
Kalau soalnya Jokowi ini memang seorang Islam yang baik lah, seorang Muslim lah, tapi kelilingnya semuanya Kristen. Kelilingnya semuanya Kristen. Sudah ada ura-ura kalau Jokowi ini jadi presiden, menteri agamanya adalah Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat ini seorang tokoh Syiah nomor 1 di Indonesia. Saya tak tahulah nasib umat Islam nanti kalau betul-betul menteri agamanya dari orang Syiah. Sebelum ini saja pun memang tak ada bantuan apa-apa, Tuan. Proposal kita dah kemukakan, permintaan bantuan tak ada, memang tak dibantu. Jadi hanya barangkali tuan-tuan lah yang boleh membantu meringankan kami untuk menyiapkan sekolah kita ini. Bahkan tadi saya cerita dengan Jazbullah, kami memerlukan setiap 6 bulan sekali naskah Al-Quran ini, sekurang-kurangnya 600 naskah. Karena budak-budak di sana 6 bulan sekali memang kena ganti Quran. Kenapa, Tuan? Boleh tolong jawab. Kalau Quran di tempat tuan-tuan itu awet ya? Tak jawab. Quran di rumah tuan-tuan itu awet ya? Awet atau awet? Masih baru ya? Berapa lama tuh? 5 tahun masih baru lagi ya? Apa sebab? Oh, tak pernah baca. Di tempat kami 6 bulan sekali kena tukar ya, budak-budak koyak sana koyak sini, kadang halaman dah tak lengkap, jadi 6 bulan sekali mau ganti. Di sana untuk membeli satu naskah Quran itu 20.000 rupiah, kena jual 3 kilogram beras. Waduh, payah. Jadi kami mengalu-alukan kalau adalah ya yang boleh secara berterusan membantu maat kita di sana, insyaallah untuk Quran, untuk ini kami perlukan. Baiklah, itu saja, mudah-mudahan manfaatnya. Lebih dan kurang kebenaran itu datang daripada Allah jua, kesilapan oleh karena kelemahan saya sebagai seorang hamba. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.